nggih, sehingga saged kepanggih malih nggih setelah 2 pertemuan libur insyaallah niki nggih. Niki saged nglanjutaken malih tentang kitabus shalah nggih, masih keterkaitan dengan salat nggih. Yang kita bahas sama nggih niki tentang sujud sahwi nggih. Faslun fi sujudis sahwi nggih. Sujud sahwi nggih. Sujud yang aslinya niku karena lupa. Ngoten lho nggih. Yang aslinya karena lupa melakukan sesuatu di dalam salat nggih. Nabi niki pernah salat 5 rakaat. Ngoten. Terus kali sahabat ditanyai, napa ditambah salat niki nggih. Niku belum tahu cara sahabat kan ngoten nggih, tanglet riyen nggih. Kemudian setelah niku Nabi ingat lek 5, Nabi langsung niku sudah salam aslinya. Kemudian Nabi sujud sahwi, ngoten. Sujud sahwi. Ataupun Nabi pernah nggih meninggalkan tasyahud awal intinya. Setelah niku beliau sujud sahwi. Niku kan aslinya karena lupa. Lupa tapi kalau Nabi niki napa mboten kita katakan lupa-lupa seperti kita nggih. Kan untuk syariat, ngoten lho nggih, untuk napa? Untuk pembelajaran untuk umatnya. Oh, kalau kamu lupa sing dilakoni ngeten, ngono nggih. Nah, makanya disebut sujud sahwi, ngoten lho nggih. Sujud sahwi sing pertama nggih karena lupa, yang kedua niku nggih wonten alasan tirose irghaman lisyaiton, untuk membuat setan niki merasa hina, ngoten lho nggih, untuk menghina setan. Karena keterkaitan sujud sahwi nanti atau sebab-sebab sujud sahwi niki ada 3. Yang pertama nggih, teng mriki kali muson disebutkan nggih, sebab sujud sahwi niki ada 3. Bukan hanya karena lupa saja kadang-kadang, ngoten nggih. Makanya alasannya 2 wau, setunggal karena napa lupa, yang satu untuk napa menghina setan. Ngoten lho nggih. Soalnya menyebutkan yusannu sajdatan lisyahwi bi ahadits salasati asbab. Sunnah melakukan 2 sujud sahwi. Sujud sahwi ini kan 2 kali sujudan. Dengan ketika seseorang niku melakukan salah satu dari 3 sebab. Sebab yang pertama al awal tarku kalimatin minat tasyahudil awal awil kunut fi subhi aw witri nisfi ramadan al akhir awis sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal awil kunut awis sholat alal al fit tasyahudil akhir. Yang pertama niku biasa kita sebut meninggalkan rukun ab'ad. Ngoten lho nggih. Rukun ab'ad nggih teng kok rukun sunnah ab'ad kelintu nggih. Dalam salat kan sunnah dibagi 2 nggih, secara garis besar nggih. Dalam salat kita niku sunnah ada 2. Setunggal istilah sunnah ab'ad, satunya namanya sunnah hai'ah nggih. Kalau sunnah ab'ad niku hanya ada 6 nggih. Termasuk kalau dalam mazhab kita niki kunut subuh. Misal nggih. Kunut subuh ataupun kunut di akhir salat witir di bulan Ramadan nggih, separuh yang akhir nggih. Kunut di salat witir nggih di separuh yang akhir bulan Ramadan. Nah, niku kan kunut, ngoten lho nggih. Terus yang kedua niki tasyahud awal. Nggih, tasyahud awal niki masuk sunnah ab'ad. Ngoten lho nggih. Wonten maca sholawat di tasyahud awal. Nggih, teng mriki dijelaskan juga. Kemudian dalam kunut tadi juga ada membaca sholawat. Selain kunutnya sendiri ada baca sholawat. Nggih. Niku juga sholawatnya sunnah ab'ad. Terus dalam tasyahud akhir kita niki sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Nggih, alal al istilahnya. Ngoten lho nggih. Niku istilahnya kan sunnah ab'ad nggih. Sunnah yang seandainya kita tinggalkan niku dianjurkan dan disunahkan kita melakukan sujud sahwi. Kalau sunnah-sunnah yang lain mboten masalah. Jenengan pas sholat tidak baca doa iftitah, nggih ndak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Jenengan pas maos Fatihah lupa tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mboten napa-napa, ndak usah ditambal dengan sujud sahwi. Pas rukuk nggih, ketepaan mboten saged maca tasbih misal nggih. Pas sujud juga mungkin misalkan pas mulute sakit semisal nggih. Dadi kate ngomong tasbih sulit ndak baca tasbih. Ya ndak sunah sujud sahwi. Yang sunah sujud sahwi niki hanya hal-hal tersebut. Ngoten lho nggih.
Terus misal kita niki tasyahud awal ndak melakukan tasyahud awal. Niki khusus dalam sholat fardu ya. Tasyahud awal niku boleh dilakukan di sholat sunnah boleh. Ketika jenengan melakukan sholat sunnahnya lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat. Misal jenengan sholat duha tapi langsung didobel 4 rakaat. Niku boleh kita melakukan tasyahud awal. Ya. Tapi kalau niki yang kita bahas niki tasyahud awal di sholat fardu. Kalau kita niki sholatnya sholat fardu terus tidak tasyahud awal, atau meninggalkan sebagian kalimah di dalam tasyahud awal, maka kita sunnah setelah tasyahud akhir kita sunnah sujud sahwi. Misalkan tasyahud rakaat ketiga, rakaat kedua langsung berdiri. Niku entah lupa entah sengaja. Jenengan memang sengaja tidak tasyahud awal. Sengaja. Sholat duhur mantun rakaat kedua langsung berdiri. Sengaja memang berdiri. Niku setelah nopo? Setelah selesai semua rangkaian sholat tetap sunnah sujud sahwi. Ataupun yang umumnya kita lupa kadang-kadang. Lupa melakukan tasyahud awal. Ataupun lupa tasyahud awal kita baca tapi lupa mau sholawat. Tasyahud awal itu kan sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Titik kan nggih. Terus kan sunnah ketika tasyahud awal tambah Allahumma sholli ala Muhammad semisal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nggih. Sunnah niku kan nggih. Kita mboten maca sholawat. Mari tasyahud selesai langsung berdiri. Niku juga menyebabkan sunnah untuk sujud sahwi. Ngoten nggih. Kemudian kita kunut nggih sami, kita meninggalkan sebagian kunut yang dari Nabi Muhammad nggih, bukan kunut karangan kita nggih. Kunut yang dari Nabi Muhammad nggih. Kunut yang dari Nabi Muhammad Allahumma hdini fiman hadait wa afini atau Allahumma hdina fiman hadait sateruse. Ini kan yang memang pernah diucapkan sendiri oleh Nabi Muhammad ya. Niku semisal kita niki mboten kunut niku nggih, semisal nggih. Mboten kunut ataupun tidak kunut nggih, ataupun kita meninggalkan sebagian dari lafadz kunut tersebut. Ngoten lho nggih. Kita saking cepet-cepete Allahumma hdina fiman hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammad langsung selesai semisal nggih. Kunut kita niku nanti menyebabkan sunnah sujud sahwi. Sunnah tapi lho nggih, hukum sujud sahwi niki sunnah nggih. Bukan wajib, bukan rukun dan lain sebagainya. Hukumnya sunnah. Begitu juga kalau ada orang niki tidak membaca sholawat kepada Nabi. Kalau kita sebagai makmum ya cukup imam yang baca sholawat. Jenengan kita sebagai makmum baca sholawat atau tidak niku sudah di handle kali imam intine. Pokok imam moco kita moco amin nggih wis. Ngoten lho nggih. Tapi semisal kita niki sholat subuh atau imam tadi sholat subuh lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, ngoten lho, lupa, pelan yo ndak baca, banter juga ndak baca, ngoten lho. Maka sunnah baginya untuk sujud sahwi. Niku yang umumnya ditinggalkan, sunnah yang menyebabkan sunnah yang ditinggalkan yang menyebabkan kita sujud sahwi. Umumnya cuma tasyahud awal gak dilakoni, kunut mboten dilakoni, ya, niku umumnya niku tok. Loro niki. Ngoten lho nggih. Niku sebab yang pertama. Sebab yang kedua, niku yang wau tujuannya adalah untuk jabron lisahwi, untuk menambal kelupaan kita. Yang kedua niki adalah Yang kedua niku fi'lu ma la yubtilu sahwu wa yubtilu amduhu kal kalamil qalil nasiyan au ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan karruku wala yasjudu lima la yubtilu sahwu wala amdu kal iltifat wal khutwa wal khutwatain. Yang kedua niku melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi dalam kondisi lupa.
nggih. Melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi dalam kondisi lupa. Contoh lek kita niki ngomong nggih, berbicara dengan satu kalimat dua kalimat nggih, dua kata, dua huruf nggih. Semisal kita niki ngomong napa halo, semisal ya. Tapi kita lupa, ngoten lho nggih. Lupa kalau sedang sholat. Pas sholat mikir lainnya, jadi ini lupa kalau dia sedang sholat. Kemudian terucap dari mulutnya kata-kata yang halo semisal. Kalau kita sengaja, pas eling, sengaja, sholat kan pasti batal. Ngoten. Tapi niki kita mengucapkannya karena tidak sengaja. Ngoten. Maka seperti ini juga setelah selesai rangkaian sholat sunah sujud sahwi. Ngoten. Ataupun ada misalkan nggih, kita niki rokok ping loro. Ngoten lho nggih, nambahi rokok. Setelah rokok berdiri iktidal terus rokok malih. Ngoten lho nggih. Rokok lagi kemudian kita ingat, oh tadi sudah rokok, langsung sujud semisal. Berarti kan kita nambah satu rokok, nggih. Tapi dalam kondisi lupa. Nggih. Kalau jenengan lakoni rokok dengan sengaja, niku sholatnya pasti batal. Tapi niki karena lupa, sholat tidak batal, tapi sunnah melakukan sujud sahwi. Pokok melakukan sesuatu yang semisal niku dilakukan sengaja niku sholatnya batal, tapi pas ngelakoni niku dalam kondisi lupa. Ngoten lho nggih. Kondisine nasian, kondisine niku sahwun nggih, mboten sengaja. Mboten sengaja niku lali lho maksudnya nggih. Lali wau. Niku yang nggih, yang kedua. Atau misalkan kita niki melaku nggih. Melaku niki kan batalno salat nggih. Melakukan 3 kali gerakan berturut-turut kan membatalkan salat. Tapi kita lupa, ngoten lho nggih. Lupa terus kita niki berjalan melaku ke depan, ke pinggir nggih. Pas pikirane rodok blank semisal nggih, terus kita ngelakoni sesuatu sing wau batalno salat yo. Karena lupa salatnya mboten batal tapi ditambel kali sujud sahwi. Ngoten. Nah, berbeda dengan hal-hal yang kalau dilakukan sengaja niku ya salat gak batal, ngoten lho nggih. Gak sengaja salat nggih gak batal. Contoh lek kita noleh sekali. Noleh ke kanan, pas salat noleh ke kanan. Kadang mungkin zaman juga mungkin ngelakoni, mungkin ae nggih. Pas salat ndek pinggir lawang mriku. Terus wonten tiang mlebu nang lawang. Mungkin kadang-kadang kita ambek ndangak titik ndelok. Nggih, semisal. Atau nggawa anak cilik semisal nggih. Nggawa anak cilik asline ditaruh di sampingnya, kok moro-moro ndak ono, bingung bapake nggih. Bapake noleh setitik, oh ndek kono anake. Noleh cuma sekali. Ngoten lho nggih. Ini kan tidak membatalkan salat kan ya. Ataupun kita hanya satu jangkahan, dua jangkahan, tapi kita lakukan dengan sengaja. Ngoten lho nggih. Bukan untuk kepentingan wis pokok jangkah ngoten tok nggih. Bukan untuk main-main juga. Ngoten nggih. Nah, kita lakukan dalam kondisi kaya ngoten, niku ndak sunnah untuk sujud sahwi. Ndak sunnah nggih. Karena niku nggih dilakoni ya gak batal. Ngoten lho nggih. Kita niki ketip barak-balik semisal. Ketip balak-balik kan mboten batalno salat. Kita niki nggerakno tangan balak-balik, tapi tidak sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Nggih. Mantun napa semisal. Pas ngeten terus ambek ngeten-ngeten semisal ya. Diangkat, didukno nggih. Ya tenaken, tapi cuma 2 kali bergerakan berturut-turut ngoten mawon nggih. Berturutnya 2 kali terus mungkin ngelakoni maneh kan ndak batal salat kita. Seperti ini ku ndak sunah sujud sahwi. Niki tidak membahas tentang bagaimana napa pahala salate lho nggih, mboten bahas pahala salat orang yang akeh gerake nggih, mboten bahas niku. Niki bahas tentang sah tidaknya salatnya, ngoten lho nggih. Napa salate perlu diulang napa ndak niku yang kita bahas sekarang nggih. Bukan bahas pahala. Lek pahala otomatis kalau kita niki terlalu banyak bergerak yang tidak ada gunanya nggih. Cara pahala nggih
bisa berkurang kan pada dasarnya. Kita niki lebih banyak pahala ketika konsentrasi kan nggih. Ketika kita niki napa memang bener-bener berusaha menghadap kepada Allah nggih dengan adab dengan sopan yang baik intinya. Baik secara zahir ataupun batin. Secara zahir ya kita lek salat kan nggih meneng. Ngoten lho nggih. Secara batin ya hati kita. Niku masalah pahala. Niki bukan, niki yang kita bahas niki masalah salate sik lanjut apa ndak, ngoten lho nggih. Salate sah atau tidak. Niku tidak tidak menyebabkan sunnah sujud sahwi nggih. Meski perbuatan yang seandainya kita lakukan sengaja niku tidak sampai membatalkan salat. Niki tidak menyebabkan sunnah sujud sahwi. Kecuali niki terus musonef, kecuali in qara'a fi ghairi mahallil qiraah karruku au tasyahada fi ghairi mahallihi au shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi fa yasjudu sawaun fa'alahu sahwan au amdan. Kecuali kalau ada orang niku membaca Fatihah bukan di tempatnya. Ngoten lho nggih. Tempatnya Fatihah kan berdiri. Dia membaca Fatihah ketika rukuk. Dia membaca Fatihah ketika sujud, semisal nggih. Ataupun misalkan teng mriki misalkan membaca tasyahud pas berdiri. Ngoten nggih. Jenengan lek kata pikiran kadang-kadang nggih niku kadang-kadang nggih lek akeh pikiran niku mungkin saja terjadi nggih, mungkin saja nggih. Jenenge mungkin kan ya mungkin-mungkin ae nggih. Saman pas akeh pikiran niku pas salat napa ae misalkan. Pas tasyahud kadang-kadang kalau ada orang niku pikirannya terlalu banyak yang dipikirkan tasyahudnya maca Fatihah. Atau pas berdiri maca tasyahud, tengah-tengah baca baru ingat, oh iya iki wayahe maca Fatihah. Oh iya iki wayahe maca tasyahud. Semisal kejadian semacam niku nggih, seperti niki, ngoten lho nggih. Maka hukumnya sunnah sujud sahwi. Ngoten. Sunnah hukumnya nggih. Sing pertama niku nggih, kita meninggalkan sunnah ab'ad ya. Yang kedua niki kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi dalam kondisi lupa nggih. Kita lakukan pada akhirnya nanti sunnah sujud sahwi nggih. Kemudian juga kita niki menempatkan bacaan bukan di tempatnya. Bacaan Fatihah kita letakkan di selain berdiri. Bacaan tasyahud kita letakkan bukan di dalam waktu tasyahud ya. Terus ataupun membaca sholawat bukan pada tempatnya. Ngoten lho nggih, bukan pada tempatnya. Niki tirose musonef juga yasjudu sunnah sujud sahwi. Sengaja atau ndak kita melakukan sunnah sujud sahwi. Lek gak sujud sahwi nggih mboten masalah, salatnya tetap sah. Tapi nggih tetap sunnah, ngoten lho nggih. Walau nasiat tasyahud al awal terus fa dzakaru ba'dan tisabihi lam yaud ilaihi. Niki wonten tambahan permasalahan tirose musonef. Kalau kita niki salat pas sholat niku kita niki lupa tidak tasyahud awal. Wayai tasyahud awal kita niki lupa. Setelah rakaat kedua selesai, langsung kita niki berdiri. Ngoten. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan niku lam yaud ilaihi. Tidak boleh kembali ke posisi duduk untuk tasyahud awal. Lek wis lali nggih wis, ngoten lho nggih. Karena nopo? Karena berdiri untuk rakaat ketiga niki hukumnya fardu, sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Lah fardu niki tidak bisa kita tinggalkan nggih untuk sekedar melakukan sunnah. Kita mboten saged kembali untuk melakukan sunnah padahal sekarang kita niki sibuk dengan fardu. Ngoten lho nggih. Dadi lek jenengan niki lali tasyahud awal wis ngadeg, ya wis ngadeg. Ngoten. Atau imam kita niki lupa tasyahud awal ya kita ikut berdiri juga. Nggak perlu longgo terus ngelingno imame. Pak Imam kurang tasyahud awal lungguh semisal baca subhanallah nggih mboten usah. Kalau kita membaca subhanallah mboten napa-napa tapi berdiri untuk sekedar mengingatkan lek imam iku lali ngoten to. Nah, tapi kita subhanallah kan tak coba subhanallah imam iki iso lali juga ngoten lho. Terus kalau kita niki lupa tasyahud awal
dan kita sudah berdiri, tapi syaratnya sudah berdiri sempurna, kita tidak boleh kembali lagi ke posisi duduk. Berbeda ketika kita niki belum berdiri sempurna, belum berdiri sempurna, kita mantun sujud di rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua, ya. Kemudian kita berdiri niki masih dapat sik ndodok ngeten niki lho nggih. Pas ndodok kita ingat, oh belum tasyahud, terus kita kembali ke posisi duduk. Kalau semacam niki mboten masalah, ndak apa-apa. Yang tadi dipermasalahkan niku yang tidak boleh kembali niku ketika kita niki sudah berdiri jejeg, ngoten lho nggih. Sudah di tempatnya baca Fatihah, kemudian kita kembali lagi. Lek kembali napa tirose? Fa in ada aliman bitahrimi amidan batolat au nasiat au nasyan au jahilan fala. Kalau ada orang niki kembali ke posisi duduk untuk tasyahud awal padahal dia sudah berdiri sempurna, niki dibagi dua. Kalau dia orang yang tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Kalau dia memang tahu hukumnya, terus kembalinya niku dengan untuk tasyahud awal niku sengaja, sholatnya batal. Resikonya niku. Jadi lek kita niki lupa tasyahud awal, ya wis ngadeg, wis gak usah longgo malih. Nantinya kita tambal dengan sujud sahwi. Niku kalau sengaja dia tahu hukumnya, terus sengaja kembali untuk tasyahud awal, sholatnya batal. Yang kedua, dia melakukan dalam kondisi lupa. Lupa kalau niki batal, ngoten lah intine. Atau dia tidak tahu kalau kembali ke posisi duduk niki batal ngoten lho nggih. Karena tiangnya gak gelem belajar, semisal nggih, atau dia belum belajar nggih. Sehingga ketika lupa tasyahud awal berdiri, dia ingat oh dorong, dia duduk. Tapi duduknya tadi karena lupa atau karena tidak tahu. Tidak tahu kalau hal tersebut niku haram. Salate boten batal. Tapi nggih tetap sunnah sujud sahwi untuk orang semacam niku juga. Wonten lho. Niki karena bahasa sujud sahwinya hanya untuk nasian au jahilan, orang yang lupa atau orang yang tidak tahu. Sedangkan kita niki yang tahu nggih, hukumnya kalau tidak boleh kembali ke posisi tasyahud awal, ya kita mboten angsal balik. Lan jenengan salat terus imame, ya napa lek imame niku balik? Ngoten lho nggih. Kalau imame balik, wajibu al-aut li mutabaati imamihi wa in tadzakara qabla intisabihi ada. Wajib kita niki kembali tirose. Wajib kita niki kembali li mutabaati imamihi, untuk kita niki mengikuti imam kita. Nah, dalam masalah sholat niku kan ada, dalam masalah kita bermakmum niku ada dua kondisi. Pertama imam yang lupa, yang kedua kita yang lupa. Ngoten lho nggih. Kalau imam yang lupa tasyahud awal, nggih, imame lupa tasyahud awal, terus kita niki tahu lah imam lupa memang, terus imamnya sudah berdiri sempurna, maka kewajiban kita nggih wis berdiri ri, ngoten. Lah imame longgo, mboten angsal melok asline. Ngoten. Tapi kalau kita yang lupa, imame lenggah. Kita lupa kalau wayahe tasyahud awal, soalnya longgo ndek mburi dhewe. Ngoten lho nggih. Imame lenggah duduk, kita berdiri. Ngoten lho nggih. Kita niki berdiri untuk terus kita baru tahu, oh saiki wayahe tasyahud. Imamku longgo. Nggih, imam saya niki tasyahud awal. Maka kewajiban nggih mboten angsal berdiri. Harus kembali ke posisi duduk untuk mengikuti tasyahud awalnya imam. Niku yang dimaksud niki nggih. Wajib kembali untuk mengikuti imamnya yang tasyahud awal. Seandainya yang lupa niki makmume, ngoten lho nggih. Kalau yang makmumnya imam boten lali, makmum niki wajib kembali ke posisi duduk. Nggih. Meskipun sudah berdiri sempurna wau lho nggih. Masalahnya karena bermakmum. Ngoten. Berbeda kalau yang tadi. Kalau yang tadi kan orang sholat sendiri. Atau seperti imam. Imam kan seperti orang sholat sendiri. Ngoten lho nggih. Ketika dia niki sudah lupa nggih, tasyahud awal dan dia sudah berdiri, nggih ndak boleh kembali. Ngoten lho nggih.
Sedangkan kita kan ikut sebagai makmum, kita niki pengikut. Gerakan imam ya harus kita ikuti selama tidak merusak gerakan asli sholat, ngoten intine nggih. Walau tarakahu amidan fa'ata ilaihi batalat in kana ilal qiyam aqrab walau nasyal qunut fadzakaru ba'da wad ijabati lam yarji lahu au qablahu ada wa sajata lisahwi in balagha hatta raqi. Niki nggih sami intine. Niki bahas yang kula bahas wau. Semisal kita niki lupa tasyahud awal, kemudian kita niki berdiri, berdirinya kita lek teng mriki dibagi nggih. Berdiri niku sebelum kita niki jejeg nggih, sebelum berdiri dengan tegak niku masih boleh kembali, ngoten lho nggih. Tapi kalau semisal kita niki tinggal dengan sengaja, tasyahud awal kita tinggal dengan sengaja, niku tadi tidak boleh kembali kan. Tidak boleh kembali niku batasannya dia niki lebih dekat jarak untuk berdiri daripada jarak untuk duduk. Kalau kita akan berdiri kan otomatis ngadeg ngenten nggih. Posisi tengah-tengah ngoten lho nggih. Lek posisi tengah-tengah kan berarti ke duduk ya sama, jarak ke berdiri sama nggih. Yang niki posisinya lebih dekat ke berdiri. Katakanlah misalkan kita niki berdiri ngeten wisan. Wis miring ngeten. Posisinya dari setelah napa sujud tadi terus kita berdiri posisinya dengkul pun lurus nggih. Posisi kaya wong rokok tapi napa tubuh kita miring ngeten wisan. Kalau posisinya sudah semacam niki tidak boleh kembali untuk sujud tidak boleh kembali untuk tasyahud awal. Nggih. Tapi selama posisi masih lebih dekat ke duduk sing tirose kula contohi misalkan wau masih jongkok nggih. Masih jongkok wau nggih. Maka masih boleh untuk kembali ke duduk tasyahud. Ngoten. Boten bingung nggih. Soalnya tasyahud nanti niki hukume sunnah nggih. Tapi wau kalau sudah sibuk dengan fardu nggih tidak boleh kembali ke sunnah wau. Kalaupun kita tinggalkan nggih, kita tambal dengan sujud sahwi intine. Niki hanya pelebaran mawon nggih dari pembahasan yang sebelumnya. Sama juga kalau ada orang lupa kunut, ngoten nggih. Kunut sobo lali. Kunut sobo lupa, dia sudah sujud nggih ndak boleh dia kembali ke posisi berdiri untuk kunut. Niku sami. Ngoten lho nggih. Niki alasan yang kedua. Terus alasan sujud sahwi yang pertama niku meninggalkan sunnah abad nggih, ninggalno tasyahud awal, qunut nggih, sholawat di dalam dua hal tadi. Alasan yang kedua nggih, sebab kita niki sujud sahwi melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi tidak sengaja atau lupa. Nggih, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi dalam kondisi lupa. Niki nanti menyebabkan sunnah sujud sahwi. Yang ketiga nggih, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a taraddud fihi. Kita ragu-ragu, ngoten lho nggih. Yang ketiga niku ragu-ragu melakukan rukun salat. Ragu-ragu, ngoten. Jadi kalau ada orang falau syakka fi ruku'in au sujudin au raka'atin atabihi wa sajada wa in zala syakku qabla salam illa idza zala syak qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadah. Kalau ada orang ragu-ragu melakukan rukuk, saya sudah rukuk apa belum dalam rakaat ini, ya, misalkan dia ragu-ragu sudah rukuk atau belum, maka kewajibannya ragu-ragunya dibuang, dia melakukan rukuk. Ngoten. Kalau ragu-ragu nggih, ragu-ragu rukuk apa belum, ragu-ragunya niki harus dibuang kasarane, dia ambil yang paling hukum aslinya belum rukuk ya berarti dia rukuk. Ngoten lho nggih. Ragu-ragu dibuang, dia rukuk dulu, mantun rukuk iktidal melanjutkan sholat. Setelah selesai karena tadinya ragu-ragu, ngoten lho nggih. Maka sunnah untuk sujud sahwi. Karena tadinya ragu-ragu.
Sama dengan niki, falau syakka hal sholat salatan au arba'an lazimau ayyabniya alal aqol. Kalau ada orang niki ragu-ragu, saya niki sholat sudah dapat 4 rakaat nopo masih 3 rakaat. Ngoten. Saya niki sholat isya wis 3 apa 4. Maka kewajibannya ragu-ragu dibuang, dia yakinkan masih 3 rakaat. Ngoten. Dia harus nambah. Meskipun wong ndek mburine niku rame dhewe semisal, nggih. Ngapunten semisal wonten imam, imame kok ragu-ragu, nggih. Imame ketepaan pas ragu-ragu, ngoten lho nggih. Imam kita niki salat menurut kita sebagai makmum, imam niki salat rakaat kelima. Sedangkan menurut imam, imame ragu-ragu. Aku mang salat sik entuk 3 apa 4. Dan ndak ingat-ingat, imame niku gak eling-eling lek niku rakaat kelima. Maka urusane imam ya urusane dhewe, urusane makmum nggih urusane makmum. Tapi tetap kita bermakmum ngoten mawon. Nanti ada aturan sendiri ngoten. Tapi untuk imamnya nggih atau untuk orang yang ragu-ragu tadi nggih, maka kewajibannya nggih harus mengambil yang paling pendek, paling sedikit. Dia ambil 3 rakaat, kemudian dia nambah 1 rakaat. Setelah niku karena tadinya ragu-ragu, dia sunah sujud sahwi. Nggih. Namun jelas nggih. Tapi semisal ragu-ragunya hilang, moro-moro eling, oh iya mang aku rakaat ketiga niku garuk-garuk. Rakaat keempat aku ngelakoni nopo semisal nggih. Dia yakin berarti, ngoten lho nggih. Dia ingat kalau rakaat ketiga sudah dilakukan, rakaat keempat sudah dilakukan. Lek kaya ngoten, ingat nggih. Saknya niku hilang tapi sebelum rakaat terakhir. Nggih, maka dia tidak disunahkan untuk sujud lagi. Semisal ragu-ragunya hilang tapi lho nggih. Sebelum rakaat terakhir. Ngoten. Tapi lek ingatin di rakaat keempat, nggih tetap sunah sujud. Nah, niki kalau ragu-ragu di dalam sholat. Terus pokok kalau kita niki ragu-ragu melakukan rakaat niku 3 nopo 4, nggih, maka nggih harus ngelakoni malih nambah 1 rakaat, setelahnya kita sujud sahwi. Nggih. Terus wala yadurru asyak ba'da salam fi tarki ruknin illa niyata wa takbiratal ihram wa thaharah. Niku kalau tadi ragu-ragu di dalam sholat, ragu-ragu di dalam sholat kita mengambil hukum yang asli, hukum yang yakin, kita ambil yang paling sedikit, nambah 1, kemudian sujud sahwi. Bagaimana kalau ragu-ragu niku sudah di luar sholat? Kita selesai sholat ragu-ragu, saya tadi membaca Fatihah nopo ndak? Kayak jenengan pas subuh, sakniki nggih nggih. Wau subuh maca Fatihah apa ndak? Eling nopo ndak semisal. Lek wis maca Fatihah, jenengan eling enggak? Wau pas maca Fatihah wis maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa ndak? Kemungkinan kita semua nggih rata-rata nggih. Kalau ingatannya enggak terlalu biasa-biasa standar kita, niku kemungkinan nggih gak kira eling. Nggih. Yang tadi subuh, kemarin subuh sebelumnya nggih. Yang kita ingat alhamdulillah bendino salat ngoten tok. Ana takbire ambil salam. Wis ingate ngoten tok mungkin. Tapi kalau kita ingat detail perbuatan di dalam salat, niku kan umumnya tidak. Nggih. Bagaimana kalau kita ragu-ragu kaya ngoten? Nggih, ragu-ragu kaya ngoten tidak berpengaruh setelah selesainya salat. Setelah salam niku ragu-ragu akan hal yang terjadi dalam salat niki tidak ada pengaruhnya. Ragu-ragu nggih, bukan yakin. Nggih. Kalau yakin maka harus ngulangi. Tapi kalau kita ragu-ragu, mboten usah ngulangi, salate wis sah. Kayak tadi nggih ragu-ragu, misalkan niku wau salat maghrib. Sekarang kita ragu-ragu, mang salat maghrib aku maca Fatihah apa ndak? Aku mang salat maghrib niki sudah rukuk apa belum? Semisal. Ragu-ragunya sekarang kan sudah salam, sudah selesai salat maghrib. Ya gak berpengaruh salat maghrib kita sah wis. Ngoten lho.
Kecuali kalau ada orang ragu-ragu dalam masalah niat atau takbiratul ihram. Ngoten tok. Kita misalkan mantun sholat duha, wis salam, terus ragu-ragu, aku mang wis sholat duha apa ndak? Wis niat sholat duha apa ndak? Apa mek sekedar takbir ngoten tok? Semisal lho ya. Tapi kondisi kayak niki kan, kondisi orang ragu-ragu niku kan kadang-kadang hanya karena banyak beban pikiran, karena tidak fokus akan yang dia kerjakan. Tapi kalau kita umumnya ngelakoni sholat pas fokus, insya Allah nggih gak kira ninggal yang namanya takbiratul ihram untuk sholat-sholat yang kita kerjakan. Niku ninggal takbiratul ihram atau niat kita ragu-ragu, maka niki bisa mempengaruhi sholat kita. Atau ada orang niki ragu-ragu toharoh, saya tadi pas sholat maghrib sudah wudhu apa belum? Ngoten. Pas sholat maghrib sudah punya wudhu apa belum? Niki bisa mempengaruhi sah tidaknya sholatnya tadi. Kalau ragu-ragu sudah punya wudhu atau belum? Ngoten. Karena berarti tadi sholat niki gak jelas, ngoten lho nggih, gak yakin kalau dia niki sah kasarane. Ndak yakin kalau dia niki punya wudu. Niku kecuali niku tok nggih. Yang lainnya ragu-ragu tentang sudah baca Fatihah atau belum, sudah ruku atau belum niku kalau terjadinya setelah salam wis ndak masalah. Ngoten lho nggih, ndak masalah. Tapi kalau kita ragu-ragu sudah bersuci atau belum, ya sudah wudhu, sudah mandi besar misalkan dalam masalah tertentu atau belum, nah, maka ini mempengaruhi sah tidaknya sholat kita. Mriki dibahas wis ngoten nggih, jelas nggih. Terus wayasjudul makmum lisahwi imamihi al mutatahhir wa imamihi wa intarokahul imam. Nah, kalau ada orang ya, makmum niki bermakmum kepada kita niki bermakmum kepada seseorang. Kita bermakmum nang imam, imame niki lupa melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi tadi. Imame lupa, kita bermakmum ke orang, imame lupa tasyahud awal, sampai salam ya ndak sujud sahwi imame. Ngoten nggih, misalkan, ngoten nggih. Maka kita pun sunnah untuk sujud sahwi gara-gara laline imam. Meskipun misalkan kita niki melakukan seperti kunut semisal nggih. Dalam mazhab kita kunut kan nggih sunah, nggih. Semisal imam kita niki lupa kunut, terus kita baca doa kunut sendiri. Tapi sik nututi imam sujud semisal nggih. Kita maca kunut sing singkat semisal. Allahumma ghfir napa? Allahumma ghfirli ya ghafur semisal ya. Kita baca ngoten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Singkat kunut singkat semisal. Semisal semacam niku. Kemudian tapi imam lupa untuk kunut, setelah salam imam nggih gak sujud sahwi, maka sunnah bagi makmum untuk sujud sahwi sendiri. Setelah salamnya imam, kita sunnah sujud sahwi sendiri. Ndak sujud nggih gak apa-apa, tapi sunnah untuk sujud sahwi. Ngoten. Niku lek imame mutatahhir nggih, imam. Maksudnya nggih imame niku duwe wudu, ngoten lho nggih. Nah, tapi kalau imam niku meninggalkan nggih, fa wa in tarakal hul imam au ahdasa qabla itmamiha illa in alima al makmum khata'a imamihi fala yutabi'u wa la yasudul makmum li sahwi nafsihi khalfa imamil mutatahhiri imamihi al mutatahhir. Nah, niki napa? Kalau ada makmum nggih. Makmum niki mengikuti imam intine. Makmum mengikuti imam terus imame niki keliru. Dalam contoh niku sing wau semisal nggih. Kita niki bermakmum kepada imam, imame nambah rakaat kelima. Semisal nggih. Kita sholat Isya nggih. Sholat Isya 4 rakaat. Kita yakin sholat niku sudah 4 rakaat.
Tapi imam kok ngadeg ae. Padahal makmum liyane maca subhanallah, imamnya tetap berdiri. Ngoten nggih. Dan kita yakin sholat sudah 4 rakaat, maka kita tidak boleh mengikuti imam dalam berdirinya tadi. Kita boleh menunggu imam, boleh menunggu imam untuk bareng-bareng salam. Kita tetap husnudzon teng imam, ojo suudzon nggih. Kita husnudzon imame lali. Kita husnudzon imame ragu-ragu, semisal. Ngoten. Tapi kewajiban kita dados makmum tidak boleh mengikuti gerakan imam yang tadi. Memang kita yakin lebih dari gerakan yang pasti dalam sholat kita. Contoh 5 rakaat wau, semisal sholat maghrib kok 4 rakaat, kita yakin sudah 3 rakaat. Setelah rakaat ketiga kita duduk tasyahud akhir. Ngoten. Contoh sholat isya niku wau cek mboten bingung nggih. Kita sudah melaksanakan 4 rakaat dengan imam. Terus imam berdiri, kita tidak usah ikut berdiri, kita duduk tasyahud akhir. Kita ngeling napa? Maca subhanallah semisal, agar imam ingat semisal. Imam tetap berdiri nggih wis gak masalah, kita baca tasyahud mawon sampai selesai dan kita menunggu imam untuk salam. Salami bareng-bareng. Ngoten. Imam mboten salah, makmum nggih gak salah. Ngoten. Setelah imam selesai salam, nggih, imam ya mboten usah ngulangi salat. Ngoten. Makmum nggih gak usah ngulangi salat, kan wis jelas 4 rakaat. Imame diceritani kali tiyang kathah semisal, sampean kelebihan rakaate, nggih mboten napa-napa. Soalnya ketika di dalam salat tadi dia memang ada kondisi yang menyebabkan dia tambah rakaat. Ngoten. Karena ragu-ragu, misalkan nggih. Niku kewajiban kita dados makmum. Maksudnya musonef ngoten. Lek imam niku nglakoni salah, gak usah ngikuti, ngoten. Gak usah ngikuti imamnya. Kecuali nanti kalau imamnya sujud sahwi, ngoten to. Kita dados makmum lek kalau belum salam ya tetap ikut sujute, ngoten to. Ikut sujute. Lek saniki kalau kita yang lali nggih, imam boten lupa, tapi kita yang lupa, ngoten to nggih. Makmum yang lupa. Makmum lupa ketika sedang bermakmum. Makmum niki lupa tidak, misalkan nggih, lupa tidak tasyahud awal. Dia menyibukkan diri dengan sujud, ndonga sak nemen-nemene, lali lek wayahe tasyahud awal. Langsung berdiri, semisal. Ro imame ngadeg dia berdiri. Saking napa lamanya dia sujud. Niki misalkan mawon. Kalau semacam niku nggih makmum ndak boleh sujud dengan sendirinya kasarane. Sing lali karena dia posisinya pada saat niku masih bermakmum, masih ngikuti imam. Ngoten lho. Tapi niki kejadian ya jarang-jarang lek koyo ngeten. Kejadian yang sering tadi, bukan sering nggih, kadang-kadang terjadi kemungkinan imam nambah 5 rakaat, kita yakinnya sudah 4. Imam niki ngadeg lupa tidak tasyahud awal, kita yakin kita ingat tasyahud awal. Niku yang biasa terjadi kan. Pokok kita dadi makmum niku ngikuti imam, kecuali dalam beberapa hal. Kecuali kalau yang kita sebut tadi, kalau imam niki setelah berdiri di rakaat ketiga, imam kembali untuk tasyahud awal, kita tidak boleh ikut. Ngoten. Nah, ataupun kita niki sudah rakaat keempat, sudah selesai, imam berdiri untuk rakaat kelima, kita juga tidak boleh ikut gerakan imam. Ngoten. Sampun jelas nggih. Napa wonten sing ditanggetaken pinten-pinten? Kalau sujud sahwi niki dalam manuan kita niki sebelum salam, setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Pelaksanaan sujud sahwi. Baik kita niki maca tasyahud akhir lengkap, nggih, ataupun sing wajib tok. Tasyahud akhir sing wajib kan sampai sholawat niku mawon. Niku sujud sahwi setelah
tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebelum salam. Ulama lain wonten memang yang mengatakan setelah salam, tapi ulama kita imam kita niki mengatakan sebelum salam kita sujud sahwi terlebih dahulu. Sujud sahwi niku cuma dua sujudan. Setelah sujud pertama kemudian kita duduk di antara dua sujud lagi. Mantun niku langsung salam tanpa tambahan tahiyat malih. Dan bacaan dalam sujud sahwi niku aslinya tidak ada yang keterangan pasti dari Nabi harus baca apa. Cuma tirosi ulama karena jenenge sujud niku maca tasbih, sing pantes untuk tasbih yang pantes niku adalah pernyataan kalau Allah niku maha suci dari lupa. Allah niku gak mungkin lupa. Jadinya umumnya doa tasyahud sujud sahwi niku subhanaman la yanamu wala yashu. Wonten. Tapi yang dari Nabi mboten wonten. Jadi semisal jenengan gak apal maca subhanaman la yanamu wala yashu, pas sujud sahwi maca subhan rabbiyal a'la nggih mboten napa-napa. Maca subhanallah mboten napa-napa. Misalkan mboten maca nggih gak apa-apa. Wonten lho niki misalkan mawon. Tapi tirose ulama karena pantese subhanaman layanamu kan maha suci Allah yang tidak tidur walayasu dan tidak lupa. Nah, pantese niku datose. Niku tapi bukan dari Nabi nggih. Keterangan tentang bacaan tersebut bukan dari Nabi, tapi tirose ulama itu yang pantas untuk diletakkan di tempatnya sujud sahwi. Sampun nggih. Sampun kita tutup riyen nggih. Mugi-mugi mohon saged membawa manfaat dan mugi-mugi mohon kita selama pelaksanaan sholat tetap diparingi kekuatan baik zahir ataupun ingatan sehingga tidak sampai lupa gerakan sholat sehingga meskipun nggak ada ilmu sujud sahwi muga-muga gak usah sujud sahwi ngoten lho nggih. Kan nggih ngoten muga-muga tetap eling dados sholat dalam kondisi yang baik, konsentrasi dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita nggih paring ilmu yang manfaat barokah nggih baik bagi kita atau orang lain nggih. Dan masjid kita mungkin selalu makmur tambah makmur nggih. Masyarakat di sekitar masjid niki khususnya nggih mugi-mugi tambah kuat Islame nggih, tambah persaudaraane dan mugi-mugi saudara-saudara Islam kita yang sedang ditindas khususnya nggih teng pundi mawon khususnya teng Palestina mereka mugi-mugi diparingi kekuatan, diparingi ketabahan, sabar dan mugi-mugi mawon diparingi saged menang nggih mempertahankan agama ambek negarae nggih. Wis mugi-mugi mereka ditolong kali Allah Subhanahu wa taala. Saged kita berdoa nggih kita berdoa nggih ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.